Pak Anies Baswedan itu adalah intel Yahudi. Ya gara-gara beberapa pertimbangan penghargaan begini dan begitu gitu ya. Ya tapi itu pernyataan sepihak tentu saja, dan kita juga harus bertanya-tanya lah. Pak Ihsanuddin Nursi itu tahu dari mana bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah agen Israel? Halo warga Konoha sekalian. Guys, baru-baru ini Guru Gembul mengatakan Anies Baswedan itu adalah intel Yahudi. Wow. Gila. Luar biasa. Sepertinya video ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha, terutama pendukung daripada Anies Baswedan. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Anies Baswedan ini intel Yahudi? Apakah itu hoax? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan nyari data yang lain pembanding daripada data daripada Guru Gembul ya. Jadi beberapa yang lalu Guru Gembul mengatakan bahwa ternyata Anies Baswedan itu adalah intel Yahudi, dan ada banyak tuh ya pendukung daripada Anies yang marah gitu ya. Karena gini ya guys, kalau saya perhatikan politik itu sama seperti agama. Kalau kita sudah suka terhadap tokoh politik tertentu, maka kita seperti menganggap mereka itu Tuhan gitu. Kita tuh sebenarnya berhala terhadap tokoh politik. Itu tanpa kita sadari guys. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ternyata fakta yang lain, kalau saya perhatikan ya, ada data yang lain gitu ya. Data yang lain mengatakan, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau bantah, bantu pakai data ya. Ternyata Anies Baswedan ini dituding bukan intel Yahudi, tapi antek-antek Yahudi gitu. Bukan intel. Artinya gini, jadi ternyata ketika Anies Baswedan ini tahun 2008 atau 2009 tuh ya, dia diviralkan tuh ya. Dia dinyatakan salah satu orang yang berpengaruh atau pemimpin muda yang paling berpengaruh gitu. Nah, ini sebenarnya yang dibangga-banggakan oleh pendukung daripada Anies Baswedan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Anies ini sengaja diviralkan? Dan anehnya, menurut data, ternyata yang memviralkan ini adalah keluarga Rothschild. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sengaja gitu? Apakah ini sengaja diorbitkan gitu? Apakah ini sengaja diviralkan gitu? Supaya apa? Supaya Anies Baswedan ini jadi pemimpin di Konoha gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Anies Baswedan ini bisa jadi presiden? Apakah Anies Baswedan ini bisa jadi pemimpin di Konoha? Apa yang mempengaruhi seseorang itu bisa jadi presiden atau pemimpin di Konoha? Apakah imigran Arab seperti atau imigran Yaman seperti Anies Baswedan bisa jadi presiden? Kenapa Anies Baswedan ini kalau saya perhatikan di media sosial sering diolok-olok gitu ya, sering dibully dan lain sebagainya? Apa yang jadi permasalahan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, kalau menurut data yang lain, ternyata Anies Baswedan ini lebih ke antek-antek Yahudi gitu. Apakah itu benar atau tidak? Menurut data ini sebenarnya sengaja didesain gitu. Didesain untuk apa? Untuk mengacak-acak Konoha gitu. Untuk dijadikan semacam lahan bagi orang-orang Yahudi gitu. Apakah saya berpihak pada orang Yahudi? Enggak. Tapi gini guys, suka nggak suka, orang Yahudi itu lebih tahu negara kita daripada kita sendiri. Tanpa kita sadari. Kenapa? Karena mereka masyarakat pembaca. Mereka pintar, mereka cerdas. Gimana caranya menyaingi Yahudi? Ya kita harus cerdas, harus pintar. Kita harus lebih pintar daripada Yahudi. Ya, jangan ngata-ngatain Yahudi gitu ya. Sedikit-sedikit ngatain Yahudi ya. Sedikit-sedikit menyalahkan Yahudi, itu nggak bagus guys. Jangan menyalahkan pihak ketiga, salahkan diri sendiri. Bagaimana caranya menyayangi Yahudi? Dengan cerdas, bukan dengan ngata-ngatain. Nah, apakah semua orang Yahudi itu jahat? Nggak juga. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Kalau dia didukung oleh orang Yahudi, apakah itu kejahatan? Nggak juga. Apakah saya mendukung Yahudi? Nggak juga. Jadi guys, kita tidak bisa membenci suatu negara atau suatu kaum itu berlebihan, nggak bisa. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, ada juga kok yang baik orang Yahudi ya. Bahkan menurut Guru Gembul, kita tuh sering kerjasama dengan orang Yahudi di bidang militer. Tapi di media sosial ya kita tidak pernah mengetahui itu. Kenapa? Karena dikelabui. Karena apa? Karena kebencian kita terhadap orang Yahudi. Kebencian kita terhadap Israel.
Saya juga nggak tahu ya kenapa kita benci banget dengan Israel. Padahal Israel nggak pernah menjajah kita. Jadi tanpa kita sadari, ketika seseorang itu menjajah seseorang, biasanya itu nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi kalau sudah ada misalnya cerita atau storytelling di kitab suci, itu sangat berbahaya sekali. Itu akan diingat seumur hidup. Nah, itulah yang terjadi dengan Israel. Kenapa kita membenci Israel itu? Karena kita ada semacam buku panduan gitu ya. Buku panduan ini diisi oleh apa? Kebencian-kebencian terhadap Israel, ya, kemudian kejahatan-kejahatan Israel dan lain sebagainya. Sehingga kita benci banget dengan Israel. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh manual book. Kemudian selain itu, apakah Anies Baswedan ini bisa jadi presiden? Menurut keyakinan saya, Anies Baswedan ini akan berakhir seperti Amin Rais. Anies Baswedan akan berakhir seperti gelandangan politik bernama Amin Rais. Itu menurut keyakinan saya. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini sudah mengambil langkah yang salah dari dulu. Apa itu? Ketika dia berhadapan dengan Ahok. Jadi ini yang diingat oleh warga Konoha. Terutama pendukung Ahok. Pendukung Ahok itu bukan cuma umat Kristen, umat Muslim juga gitu. Karena Anies Baswedan dicap sebagai bapak identitas di Konoha. Karena Anies Baswedan itu yang bawa-bawa agama gitu. Sehingga apa? Sehingga Anies Baswedan ini diingat terus gitu ya. Diingat sebagai sengkuni gitu ya. Diingat sebagai orang yang menjolimi Ahok gitu ya. Diingat sebagai orang yang licik sekali gitu, bawa-bawa agama dalam politik gitu. Kalau misalnya dari sudut pandang demokrasi, apakah bawa-bawa agama itu dilarang secara hukum? Enggak. Nah, itu yang jadi permasalahan. Hukum kita itu tidak mengatur ini, guys. Ini semacam peluang bagi warga Konoha. Saya nggak tahu apakah ini ditutup atau tidak gitu. Maksudnya apakah ini disengaja atau tidak. Tapi hole ini atau lubang ini nggak ditutup gitu. Kita tahu bahwa ada semacam kebocoran gitu ya. Bahwa kalau kita bawa agama dalam berdemokrasi itu nggak melanggar hukum, nggak ada hukumnya gitu. Tapi kita melihat ini sebagai peluang gitu, bukan sebagai ancaman. Itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Sehingga Anies Baswedan ini dianggap sengkuni gitu ya, dianggap musuh. Karena dia mengambil jalur yang salah. Ini sebenarnya fatal sekali gitu. Dan ini akan diingat oleh warga Konoha seumur hidup gitu. Sebenarnya Anies bisa aja jadi presiden kalau tidak terobsesi jadi gubernur di DKI gitu. Bisa aja jadi presiden. Harusnya tindakan Anies saat itu ya legowo gitu. Artinya gini, jangan memenjarakan Ahok. Jangan. Harus seperti itu. Nggak boleh. Tapi kan dia memanfaatkan gitu. Memanfaatkan kesalahan daripada Ahok. Harusnya dia ngomong, nggak usah kita bawa agama ke kampanye gitu. Harusnya dia ngomong seperti itu. Tapi kan dia, ya orang TK juga tahu ya. Dia berpikir bahwa semua orang itu bodoh. Itu kesalahan daripada Anies Baswedan. Dia berpikir bahwa semua warga Indonesia itu bodoh gitu. Dia menggunakan agama kok. Menggunakan, ya menarik-narik agama, menyeret-nyeret agama ke ranah politik. Dialah sebenarnya yang dijadikan sebagai bapak identitas Konoha gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang cerdas seperti ini? Enggak. Makanya Anies itu bukan orang cerdas, itu cuman slogan doang gitu. Ya, jadi Anies itu sudah melakukan hal yang salah dalam manuver politiknya zaman dulu. Kemudian diperparah dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo dulu kan mendukung Pak Anies ya. Harusnya dia jangan ngata-ngatain Pak Prabowo gitu ya. Jangan terlalu menekan gitu. Sehingga banyak musuhnya gitu. Jadi musuh dari Anies itu banyak gitu. Ya, pendukung Prabowo, pendukung Ahok, pendukung Jokowi. Jadi dia menumpuk musuh gitu. Lalu gimana cara mengobati ini? Susah diobati ini. Karena jejak digitalnya ada gitu. Jejak digital itu akan selalu ada sampai seumur hidup gitu. Selesai. Anies itu sebenarnya sudah selesai. Ya, ini menurut keyakinan saya. Kalau misalnya di masa depan dia berbalik 180 derajat, ya soal lain gitu. Tapi Anies itu sudah selesai. Bahkan dia mencalonkan 10 kali lagi juga orang pasti ingat gitu. Makanya jangan bawa-bawa agama di ranah politik, walaupun hukum tidak mengatur ini. Saya yakin ya, ini sengaja dibiarkan oleh DPR Konoha, supaya apa? Supaya orang-orang seperti Anies ini bisa bawa-bawa agama ke ranah politik. Ya,
Kemudian dalam berpolitik juga kita kan sebenarnya kan berhala ya. Kita tuh berhala politik guys. Atau berhala terhadap tokoh politik. Kita berhala terhadap Prabowo, berhala terhadap Anies, berhala terhadap Ahok gitu, berhala terhadap Jokowi gitu. Padahal Ahok dan Anies sekarang sudah peluk-pelukan nih. Sudah mesra-mesraan, tapi kita pendukungnya masih ribut gitu. Kenapa? Karena kita berhala. Berhala terhadap apa? Sosok tertentu gitu. Ya, jadi ini yang jarang kita sadari gitu ya. Kita berhala dalam berpikir, ya, dalam semua hal kita berhala. Dalam agama kita berhala, kita memberhalakan toa gitu ya. Di Konoha ada orang yang menyembah toa guys. Ada, nggak banyak tapi ya, tapi ada kok yang menyembah toa. Buktinya kalau apa? Kalau disuruh kecilin suara toa langsung marah-marah. Itu namanya berhala toa. Ya, jadi sesuatu hal yang berlebihan itu nggak bagus ya, terutama pendukung Pak Anies. Pak Anies, ya, kalau ada yang nonton pendukung Pak Anies, kalian jangan terlalu fanatik gitu. Karena politik itu cair gitu. Di masa depan bisa berubah lagi gitu. Dulu pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan sama-sama berhala ya, makanya ada istilah kampret dan cebong. Sehingga apa? Sehingga ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi peluk-pelukan, apakah pendukungnya peluk-pelukan? Enggak juga. Saya nggak pernah fanatik terhadap tokoh tertentu, nggak pernah. Dulu waktu kecil saya fanatik, tapi sekarang nggak lagi. Ya, ya biasa aja gitu, nggak terlalu fanatik. Ngapain fanatik ya kan? Tahu juga kita nggak diuntungkan, ya kan? Mungkin gimana? Coba tulis ke komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Anies Baswedan ini sebenarnya agen Yahudi? Saya tidak mengatakan dia agen Yahudi atau mata-mata Yahudi ya, atau apapun itu namanya. Tapi menurut keyakinan Guru Gembul, Anies Baswedan ini adalah agen Yahudi atau mata-mata Yahudi. Kalau ini benar, betapa jahatnya ya Anies Baswedan ini. Ya nggak sih? Jahat banget itu namanya. Ya, kalau dia mata-mata Yahudi. Saya tuh sebenarnya nggak terkejut gitu ya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anies ini sebenarnya mata-mata Yahudi, saya nggak terkejut. Saya lebih terkejut ketika berpikir kenapa bisa ketahuan gitu. Karena di Konoha itu ada banyak mata-mata Yahudi, tapi nggak ketahuan gitu. Kenapa cuma Anies yang ketahuan gitu? Itu yang jadi permasalahan. Apakah dibocorkan oleh Intel gitu? Apakah dibocorkan oleh orang-orang tertentu di Konoha gitu? Kenapa ketahuan gitu? Di lingkaran terdalam istana itu kan ada mata-mata Yahudi gitu. Jadi kita tuh nggak berdaya di depan Yahudi gitu. Kita cuma ngata-ngatain Yahudi, tapi apa? Tapi kita tidak bisa melawan mereka gitu. Kita nggak punya bergining gitu. Nggak punya nilai tawar gitu. Selain ngata-ngatainnya, dikit-dikit ngatainnya. Sama halnya dengan kejadian yang ada di Pati ya. Kasus Kiai Pati. Ketika dia kasus, maka banyak orang Konoha mengatakan, oh dia dukun, oh dia PKI, oh dia Yahudi. Jadi kalau nggak Yahudi, PKI yang dua itu. Sedikit-sedikit PKI, sedikit-sedikit Yahudi. Di warga Konoha bisanya cuma itu ya, sedikit-sedikit PKI. Oh kamu komunis ya, kamu PKI. Ini menurut saya pribadi ya sangat-sangat sangat berbahaya sekali ya. Ini berpikirnya hitam putih gitu. Warga Konoha ada banyak orang seperti itu ya, berpikirnya hitam putih, berpikir kekanak-kanakan, hanya melihat dari satu sudut pandang gitu, nggak melihat dari berbagai sudut pandang. Bagaimana kan Anies kan dianggap sebagai pejuang agama gitu ya, sebagai Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi dari mana? Wong dia dikatakan ante-ante Yahudi. Emang ada Imam Mahdi ante-ante Yahudi? Ngaco. Jadi guys, pesan saya, jangan pernah berhala terhadap tokoh politik. Jangan pernah menyembah berlebihan. Biasa aja gitu. Mungkin gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah,
maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya tidak akan berpihak di video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.